eh, tips sukses merawat punya kandang 30.000 ini gimana agar sukses itu gimana? Ya pasti harus telaten, bulat itu, dan juga harus paling tidak profesional. Profesional itu dalam mengurus kita itu, karena terutama ujung tombak kita yaitu ABK. Itu yang harus kita jaga juga. apa ya? ABK itu anak-anak buah kandang. Ya. Itu yang harus dijaga ya, Mas? Iya, soalnya mereka yang tahu setiap jam, setiap detik itu mereka yang tahu. Halo, assalamualaikum sahabat ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang kisah sukses peternak ayam boiler yang dengan populasi 30 ekor. Nah, di samping saya ini kebetulan ownernya, Pak, dengan Pak siapa, Pak? Saya Abdul Ghafur. Abdul Ghafur ya. Pak Abdul Ghafur sudah berapa lama punya kandang closed house? Sejak 2019. Awalnya 2016 masih open, 2019 berubah menjadi close house. Kenapa dulunya kok dari open pindah ke closed house? Ya, karena sudah pasti tuntutan dari zaman, perkembangan zaman itu pasti, dan juga untuk memaksimalkan profitnya, terutama itu. Terutama ya. Terus ini Mas, bedanya biar di luar sana itu punya gambaran pengen closed house ya. Itu bedanya dari open house sama closed house itu apa? Nah, bedanya dari segi perawatan. Perawatan jauh lebih efisien, lebih maksimal. FCR juga sangat bagus sekali. Oh, FCR itu apa? Bobotnya ayam, bobotnya ayam. Makanan dari bobotnya itu sangat maksimal. Terus untuk memulai ini Mas, rata-rata kebutuhan modalnya berapa ya untuk mempunyai populasi 30.000 itu? Atau gini, minimal kita harus punya minimal berapa sih? Misalnya 10.000 atau paling kecil itu kandang closed house itu berapa? Paling kecil. Saran saya minimal itu paling tidak 10.000 atau 10.000. ukuran kandang 50 kali 8 itu paling kecil. Jadi kecil. paling kecil itu populasi ayam 10.000 dengan lebar 8, panjang 50 meter persegi. Itu kira-kira butuh budget berapa, Mas? Kurang lebih ya di atas 500 sampai 700 juta. 700 itu juta. dari nol. Dari nol. Di luar tanah apa sudah termasuk tanah? Loh. Soalnya berarti 1 M lebih kira-kira. Kurang lebih seperti itu, soalnya setiap daerah kan tanahnya beda-beda. Jadi kebutuhan itu antara 500 sampai 700 gitu ya. Terus gini Mas, tips sukses merawat punya kandang 30.000 ini gimana agar sukses itu gimana? Ya pasti harus telaten, bulat itu, dan juga harus paling tidak profesional. Itu dalam mengurus kita itu, karena terutama ujung tombak kita yaitu ABK. Itu yang harus kita jaga juga. apa ya? ABK itu anak-anak buah kandang. Ya. Itu yang harus dijaga ya, Mas? Iya, soalnya mereka yang tahu setiap jam, setiap detik itu mereka yang tahu. Terus ada nggak Mas kriteria tertentu untuk memilih ABK itu yang seperti apa kira-kira? Itu wajib. Pasti harus tanggung jawab. Meskipun mereka tidak 100% profesional, tapi kita bisa mengarahkan. Dan mereka harus punya tanggung jawab, itu yang utama. Tanggung jawab itu ya. Terus yang kedua ada lagi nggak Mas? Yang kedua yang pasti ulet. Ya, telaten. Kita itu nanti bisa melihat kondisi ayam itu sakit atau tidak, itu bisa mereka langsung
tahu tanggap. langsung tanggap. Selain itu mas, selain anak buah kandang, kira-kira ada lagi nggak faktor lain yang untuk agar kita punya apa namanya ayam ini sukses gitu? Apa ada lagi nggak? Lingkungan. Lingkungan. Ya, Maksudnya lingkungan gimana mas? lingkungan itu kita harus mencari lingkungan yang tidak tidak banyak polusinya. Contohnya di tengah persawahan, jauh dari perkampungan, jauh dari pabrik, seperti itu. Itu nanti kualitas udara yang akan menentukan di situ. Jadi dipastikan bahwa lingkungan itu harus steril mas ya, nggak Iya. boleh dekat sama pabrik, pemukiman ya, kalau Atau disarankan ternak lain gitu, jadi itu lebih bisa dikontrol ya untuk lebih maksimal nanti. Terus suka dukanya mas, apa mas kira-kira suka dukanya untuk Kalau dukanya seperti ini sekarang ini yang saya rasakan itu pas harga hancur ini. Harga di sekarang 15 sampai 15 per kilo. 1.500 per kilo. Sedangkan kita kontrak itu 21.500. Akhirnya panen molor. Oh, kalau panen molor otomatis Angka Iya. kematiannya juga, terus biayanya lebih biayanya mahal. juga bengkak. Seperti itu. Biasanya 35 hari panen, sekarang bisa menjadi 38 sampai 40 hari. Lah kalau kayak gitu berarti nggak ada kendalinya mas, mau nggak mau ya harus itu yang resiko yang harus ini kan. Iya, harus mau nggak mau ya tetap kita harus molor, harus menambah kosnya itu tadi. Kira-kira misalnya mas ya, apa namanya untuk apa per meter itu biasanya habis biaya berapa mas? Kalau untuk kandang, untuk pembuatan kandangnya itu biasanya kurang lebih di angka 40 sampai 50 ribu. Itu tergantung bahan atau material yang dibuat. Kayak bucor atau kayu kan itu nanti beda, atau besi, nah itu beda. Di Itu luar tergantung itu ya. ya. Tapi paling tidak itu 40 sampai 50 ribu, 40 ribu sampai 50 ribu. Paling besar pernah profit sampai berapa? Alhamdulillah pernah mendapat 11.000 per ekor. Itu Tinggal hitung ya guys ya, 11.000 per Itu ekor yang- kali 30.000. Itu paling ini ya. itu Kalau rugi pernah nggak sama? alhamdulillah rugi ya cuma dapat buat ngopi gitu aja. Artinya kerugian nggak sampai tinggi ya mas? Iya, Di angka paling iya. 1 juta 2 juta lebih. Ya nggak sampai lah rugi dari untuk sampai mengeluarkan uang untuk Keluar. dari rumah keluar itu Nggak ada. alhamdulillah nggak sampai. Berarti artinya nggak pernah rugi mas? Ya alhamdulillah. Stop. Itu tadi ujung tombaknya itu di salah satunya ABK. ABK itu ya, harus jadi milik ABK-nya nggak boleh ngawur guys ya. Jadi harus benar-benar diteliti. Jadi ininya dari tanggung jawabnya, terus kecekatan. Ada lagi mas? Itu tadi Itu. itu intinya sih di situ intinya. Iya. Terus mungkin ya harus juga sering-sering dikontrol mas, ya, ownernya mas ya. Kadang-kadang itu Iya. ada kecurangan dan lain sebagainya. Ini pernah Ya, ngalamin nggak? tetap itu Ya. tetap saya biasanya tetap kontrol. Nah, pagi siang malam itu pasti saya kontrol. Terus teman-teman juga biasanya itu setiap 2 jam sekali ayam dibangunkan. Nah itu intinya seperti itu itu di kalau situ. malam ya. 1 jam sekali 2 jam sekali itu pasti dibangunkan sama ABK ya. Biar makan. Iya. Kira-kira yang di luar sana itu kok banyak yang gagal itu karena memang lebih ke faktor apa mas? Biasanya itu dari faktor lingkungan. Terus ABK juga. Itu biasanya. ABK kurang ini ya, nggak jujur gitu ya. Iya seperti itu biasanya. Iya. Iya. Tapi ya tidak hanya monoton itu biasanya. faktor lain juga. Faktor lain juga. Kadang-kadang itu gini juga ya, faktor finance dari ownernya juga ngaruh. Ya, Kadang-kadang itu. ya akhirnya nggak yang dikatakan masnya tadi nggak profesional lah dalam mengelola, akhirnya ya mungkin ada yang dijual dan lain sebagainya mungkin ya Ya. mas ya, kita nggak pernah tahu. Juga faktor udara tadi lingkungan. Lingkungan udara dan air itu yang sangat juga menentukan. Lah ini kadang-kadang kalau udara ini apalagi yang open ya, open itu mungkin kalau memang tetangganya kena itu kemungkinan besar juga ini teman-teman, apa namanya, ayam kita juga akan kemungkinan Ya, terdampak juga. Dampaknya langsung. Nah itulah kenapa kelebihannya kita harus pakai close house gitu ya. Bisa mengontrol suhunya pakai blower, terus kita bisa mengontrol apa namanya udara terutama juga ya Pak ya. Artinya Amonia, amonia. lalat sama nyamuk nggak ada. Nah itu gimana kalau menghindari lalat sama nyamuk mas biar nggak ada itu? Nah itu tergantung perawatan sekamnya.
Sekamnya itu bagaimana sekamnya ini bisa terus kering. Kering. Nah, jangan sampai ada air tumpah. Lah itu kalau ada air tumpah itu gimana solusinya? Nah, kita harus langsung mengganti dengan yang baru. Sekam yang baru. Oh, Diambil, ganti diambil. baru. Kalau tidak seperti itu nanti pasti secara cepat atau lambat akan tumbuh lalatnya tadi. Jadi ini harus di ini guys, diatur kelembapannya. Jadi kalau udah kena air mau nggak mau harus diganti yang baru ya. Biar nggak begitu lembab, karena akibatnya kalau lembab itu bisa mengganggu atau mungkin bisa tumbuh lalat yang bisa mengganggu untuk kesehatan ayamnya Pak ya. Amoniaknya juga akan naik. Siap. Ya wis, itu aja. Terima kasih Pak siapa? Abdul Ghafur ya, sharing-sharingnya di channel Jiras ID. Sahabat Jiras jangan lupa untuk like, subscribe, dan ini ya share ke yang lain agar channel kami terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.